innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Zat yang memuliakan kita dengan mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Allah memberikan taufik di antara hamba-hamba Allah, kita diperkenankan untuk melaksanakan saum Ramadan. Kemudian kita pun senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, baik lewat qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, membaca Al-Quran, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah menambah nikmat-nikmat keimanan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, teladan kita, imam kita, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majlis ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an pada surah Al-A'raf ayat 182 Allah berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami akan angsurkan. Artinya Allah akan memberikan kepada mereka tahapan demi tahapan kebinasaan, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Pada surah Al-A'raf ayat 183 Allah berfirman, wa umli lahum inna kaidi matin. Dan kami tangguhkan, maknanya adalah azab Allah, dan sesungguhnya rencana Allah itu sangat tangguh. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkenaan tentang istidrat. Karena di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kalimat sanastadrijuhum, kami akan angsur-angsur, kami akan berikan proses tahapan demi tahapan. Kalimat istidrat adalah kalimat atau kata yang sering kita dengar. Istidrat itu dari kata daraja. Daraja artinya meningkat. Meningkat dari satu tahapan disebut daraja. Bahkan ada kalimat darajat atau derajat, yaitu orang yang naik derajatnya, naik dia, bertahap dia. Karena orang naik derajat sedikit demi sedikit. Namun secara istilah, istidrat artinya adalah orang yang diberikan Allah jebakan-jebakan kenikmatan, yang justru dengan nikmat tersebut Allah berikan kepada dia angsuran daripada dosa-dosanya, yang kelak Allah akan membenamkan dia dengan azab, sedangkan dia tak merasa, sedangkan dia tidak mengetahuinya. Itulah yang disebut dengan istidrat. Bagi siapa Allah berikan istidrat tersebut? Istidrat adalah, kita buka tadi dalam ayat 182 surah Al-A'raf, walladzina kadzdzabu biayatina, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami, ayat Allah ada dua, ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah yaitu Al-Quran, kalamullah. Banyak orang yang mendustakan Al-Quran. Makna mendustakan Al-Quran bukan dia tidak beriman kepada Al-Quran saja, tapi orang yang sudah tahu hukum dalam Al-Quran namun dia tidak mengerjakannya, dia tidak mau taat kepada aturan tersebut, maka juga disebut sebagai orang pendusta Al-Quran. Jadi yang pertama ayat qauliyah, Al-Quran. Yang kedua ayat kauniyah, makhluk, ciptaan Allah. Ini semua adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dusta dia ketika dia menganggap bahwa alam ini bukan Allah yang menentukannya. Allah itu mudabbir, Allah itu adalah zat yang mengatur alam ini. Orang beriman ketika melihat pohon, hakikatnya yang dia lihat adalah siapa yang menciptakan pohon. Ketika dia lihat laut, maka pada saat itu imannya
berkata, dan takjub bukan kepada laut ciptaan Allah, tetapi siapa yang menciptakan laut itu. Ini kacamata orang beriman. Ada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tersebut, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Maka orang pendusta itu, kata Allah, kami akan berikan istidrat kepadanya. Hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang disebut dengan jebakan-jebakan kenikmatan, justru akan menyengsarakan. Apabila dalam hidup kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan terus, tapi maksiat jalan terus, hati-hati, barangkali itu istidrat. Rezeki lancar, maksiat juga lancar. Ibadah tak dikerjakan, kewajiban ditinggalkan, hak-hak orang lain ditanggalkan. Hati-hati, barangkali ini yang disebut dengan istidrat. Rezeki lancar, keluarga sehat, keturunan aman, gak ada masalah, sakit pun tidak. Hati-hati, mungkin ini istidrat. Karena banyak orang yang merasa nyaman, bahkan diukurnya orang lain. Dalam hati dia berkata, si fulan itu lebih soleh dari saya, rajin dia jamaah, rajin dia sholat, mengaji dia, hafal Al-Quran dia, tapi ujian tak pernah berhenti datang kepada dia. Saya ini coba ke masjid saja berjamaah kadang-kadang, Al-Quran kadang dibaca, kadang tidak, sedekah tidak banyak, tapi lancar urusan hidup saya, tidak ada masalah selama ini. Hati-hati, barangkali itu istidrat. Dikumpulkan sedikit demi sedikit. Wa umli lahum, kami tangguhkan, kata Allah. Inna kaidi matin, rencana aku, kata Allah, sangat teguh, sangat ampuh. Matin, salah satu di antara nama Allah. Hadirin jamaah makan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan terpedaya dengan diri sendiri, jangan terpedaya dengan istidrat. Di dalam Al-Quran Allah kisahkan orang-orang yang mengalami istidrat. Pertama ada kisah Namrud. Namrud ini penguasa di Babilonia, makmur negerinya. Karena makmur negerinya nikmat yang tak terputus, sehingga Namrud merasa kalau segala sesuatu itu di bawah kendali dia. Dia lupa ada Allah. Sampai akhirnya Namrud merasa dialah yang mengatur segalanya, dan dia berikrar diri dia adalah Tuhan. Orang-orang kelaparan datang ke istananya, diberikannya makan. Namrud. Satu saat Nabi Ibrahim di antara orang-orang yang di dalam barisan. Setiap orang datang ditanya Namrud, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Rabb itu adalah Allah yang mengatur segalanya. Ini kalau kita tarik ke kaitan tauhid, namanya tauhid rububiyah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, itu rububiyah, Allah yang ngatur. Allah yang mendatangkan nikmat, Allah yang memberikan bencana. Tidak ada ujian kalau bukan karena izin Allah, itu tauhid rububiyah. Maka dia ingin menegaskan, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Secara tidak langsung dia ingin mengatakan, yang memberikan makanmu ini siapa? Maka orang-orang masyarakat pada saat itu mengatakan, "Anta Rabbi," engkau Namrud adalah Tuhan kami. Selesai, kasih makan. Giliran selanjutnya sampai kepada Ibrahim. Ketika Ibrahim ditanya, "Siapa Tuhanmu?" Ibrahim mengatakan, "Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit." Tuhanku adalah yang menghidupkanku dan mematikanku. Tersinggung Namrud. Jadi kalau ada yang muda-muda tersinggung, mirip-mirip Namrud lah itu. Tersinggung Namrud. "Ana uhyi wa umit." Aku ini yang menghidupkan dan mematikan, kata dia. Diperintahkannya dua orang lewat, satu dibunuhnya, satu dibiarkannya hidup. Dia katakan, "Lihat, saya menghidupkan dan saya mematikan." Apakah dalam hal ini Nabi Ibrahim putus asa? Apakah dia langsung ikut? Tidak. Nabi Ibrahim itu jago berdebat. Sehingga dia katakan, "Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib." Sesungguhnya Allah, dia tidak lagi mengatakan Rabb, Tuhan, tapi Allah masuk kepada tauhid uluhiyah. Allah mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari timur dan menggelamkannya ke barat. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau engkau adalah Tuhan, Namrud, coba terbitkan matahari dari barat, tenggelamkan ke timur.
Pada saat itu Namrud hampir saja mengatakan mampu. Cuma dalam riwayat dikatakan, dalam tafsir, ada orang tua yang berada di dekat situ, yang Namrud segan kepada orang tua itu. Kenapa? Sebelum Namrud lahir, orang tua itu sudah ada, dan orang tua itu sudah tahu bahwa dari dulu memang matahari terbitnya dari timur. Sampai Namrud pun terdiam. Fabuhitalladzi kafar. Terdiam dia. Maka pada saat itu marah luar biasa kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun pulang tanpa membawa apa-apa. Itu kisah yang pertama. Akhirnya apa yang terjadi jamaah? Allah murka kepada Namrud. Nikmat terus diberikan sampai puncaknya Allah hinakan dengan sesuatu yang sangat kecil. Masuklah seekor nyamuk ke dalam mulutnya, kemudian ke hidungnya, ke kepalanya, merasa sakit kepala yang luar biasa, sampai dipukul-pukulnya kepalanya. Orang-orang di sekitarnya pun disuruhnya untuk memukulnya. Akhirnya dia wafat. Kehinaan orang yang zalim itu Allah wafatkan dengan sesuatu yang paling sederhana. Kecil dia tapi mematikan, hadirin. Yang kedua, orang yang terkena istidrat siapa? Fir'aun. Fir'aun ini hidup di masa penuh dengan kenikmatan. Bahkan dia mengklaim Sungai Nil yang mengalir di Mesir itu di bawah kendali dia. Sungai Nil ini di bawah saya, kata dia. Sampai ketika dia bermimpi, dalam mimpinya penuh dengan kekhawatiran akan ada seorang laki-laki kelak yang akan merebut kekuasaannya. Dia sanggup mengeluarkan peraturan bayi laki-laki lahir wajib dibunuh. Masya Allah. Udah mulai keingkarannya. Bahkan yang lebih parah, dia katakan, aku ini adalah Tuhan. Firaun. Tapi apa yang terjadi? Allah ternyata selama ini memberikan istidrat kepada Fir'aun. Fir'aun pun mati di Laut Merah. Itulah yang dikatakan min haitsu la ya'lamun. Dia tak merasa, dia tak tahu bahwa azab Allah akan datang kepadanya tiba-tiba bagi orang yang diberikan istidrat. Seandainya Namrud, Fir'aun tahu akan menerima azab, tentu mereka tidak akan melakukan kemaksiatan, hadirin. Kalau seandainya Fir'aun tahu kalau dia akan mati di Laut Merah, dia tak akan melangkahkan kakinya ke Laut Merah. Ahli-ahli maksiat itu tak tahu dia azab di depan mata dia. Kalau dia tahu azab di depan mata dia, maka terhalang kakinya melangkah, terhalang tangannya untuk mengayun. Banyak orang yang menyesal di penjara karena kriminal yang dia lakukan. Tapi kalau boleh waktu diputar kembali ke belakang, dia tidak akan mau untuk melakukan itu semua. Kalau ditanya, berapa kali Anda melakukan kriminal ini? 2 kali, 3 kali, 4 kali, dia bilang. Istidrat. Allah berikan angsur sampai nanti dia mendapatkan azab dari cara Allah yang tak pernah dia sangka. Hadirin makan Allah. Itulah orang yang terjatuh secara terhenyak, katanya. Kalau terjatuh biasa-biasa, kita mau duduk, kursi di belakang, rupanya terjatuh, itu biasa. Terjatuh terhenyak itu adalah disangkanya ada kursi di belakang, duduk dia, terjerembab dia, terhempas dia sejatuh-jatuhnya. Inilah orang-orang ibarat yang terkena istidrat. Itu kisah perorangan. Adakah di dalam Al-Quran orang atau kaum, kabilah, suku, bangsa yang terkena istidrat? Ada. Di dalam Al-Quran Allah kisahkan kisah kaum Sabah. Ini negeri subur, kebun-kebunnya, buah-buahnya ranum, tumbuh subur. Di antara 2 kebun ada jalan. Kalau orang berjalan tak perlu memetik, cukup diletakkannya keranjang di atas kepala, buah-buah langsung jatuh di atas keranjang tersebut ke dalamnya. Lezat, nikmat. Allah berkati pada awalnya. Tapi akhirnya kaum ini ingkar kepada Allah. Mereka tak beriman kepada Allah. Maka Allah gagalkan panen mereka. Buah-buah yang sebelumnya harum dan ranum kini terasa pahit. Akhirnya mereka meninggalkan negeri tersebut. Eksodus mereka. Kaum Sabah. Yang kedua ada kaum Samud. Kaum Samud digambarkan orang-orangnya besar-besar, cerdas-cerdas, punya intelektual yang tinggi. Tanda-tandanya adalah mereka bisa membuat irigasi yang modern pada saat itu. Gunung-gunung bisa diukir.
Kalau ada orang mencari tempat tinggal, ada gua cuma hanya dibuat lubang tuh biasa. Ini gunung bisa diukir. Kita lihat peninggalan hari ini. Ya, modernnya pada saat itu. Ya, kalau kita tarik ke masa sekarang kita masih takjub bagaimana kalau kita hidup di masa itu. Tapi mereka ingkar kepada Allah, mereka ingkar kepada Nabi Saleh. Akhirnya Allah hancurkan semuanya. Penduduknya hancur, bangunan-bangunan itu pun hancur, hanya sedikit yang Allah sisakan. Tidak ada yang harus kita banggakan. Kekuasaan selesai, Fir'aun. Kerajaan selesai, Namrud. Harta ada sejarahnya, Korun. Kecerdasan, keintelektualan, badan besar, tegap, ada kisah kaum Samud. Begitu juga kisah-kisah yang lain dalam Al-Quran. Semuanya adalah istidrad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengenal diri kita. Kita harus tahu hakikat hidup kita, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, apabila ada orang yang dia bermaksiat tapi tetap mendapatkan nikmat, hakikatnya itu adalah istidrad. Kalau begitu, daripada diazab nanti di akhirat, bolehkah kita meminta disiksa Allah saja di dunia? Satu saat hadirin, ada seorang sahabat yang sakit keras. Rasulullah SAW menjenguk sahabat tersebut. Ini badan udah lemah luar biasa. Karena kasihan, Nabi pun bertanya, dulu apakah kau pernah berdoa kepada Allah? Kata sahabat itu, pernah ya Rasul. Apa doamu? Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, daripada nanti aku diazab di akhirat, berikanlah saja aku azab di dunia ini. Mendengar itu Rasulullah SAW pun bersedih, dan Rasulullah pun menegur, kenapa tak kau minta saja agar Allah mengampunkan dosamu, bukan ditangguhkan azab itu di dunia, karena kau tak akan sanggup, kata Rasulullah. Maka oleh sebab itu kita pun diajarkan satu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, selamatkan kami dari api neraka. Jangan Allah azab kita di dunia, jangan Allah siksa kita di akhirat. Jadi jangan juga minta ya Allah di dunia aja ya Allah, jangan di akhirat. Atau kebalikannya, ya Allah di akhirat ajalah, di dunia ini biarkan saja saya senang-senang. Tidak, kita minta dua-duanya kita aman. Hadirin melakukan Allah, kalau begitu bagaimana caranya? Perbanyaklah minta ampun kepada Allah agar kita selamat dunia dan akhirat. Ramadan, kita sekarang berada di akhir-akhir hadirin. Ramadan adalah bulan maghfirah, yaitu bulan ampunan dari Allah. Rasulullah SAW pernah mengaminkan dari doa Jibril. Doa Jibril adalah ragima anfum ri'in, celaka umatmu Muhammad, bersuar Ramadan tapi tidak ada dosa yang diampunkan darinya. Didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Rasulullah. Ini doa sudah pasti makbul. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya malam itu adalah Lailatul Qadar, apa yang kita baca? Apa amalannya? Nabi pun mengajarkan, ungkapkanlah, bacalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah yang maha pengampun, mencintai keampunan, maka ampunilah aku. Jadi akhir-akhir ini perbanyaklah doa agar Allah mengampuni kita. Hadirin, udah banyak dosa kita, sudah banyak maksiat kita. Jangan gara-gara itu menyebabkan istidrad kepada kita. Ciri-ciri orang yang terkena istidrad, yang pertama, dia tidak mau ibadah tapi hidupnya aman-aman dan lancar-lancar. Ini istidrad. Bermaksiat dia tapi tak pernah ketahuan. Bermaksiat dia tapi rezeki lancar terus. Istidrad. Hati selalu tenang di saat melakukan pelanggaran-pelanggaran. Istidrad. Hati-hati. Atau ketika dia memperoleh satu kenikmatan dan dia menyangka nikmat itu karena kecerdasan dia. Istidrad. Tak boleh. Korun di saat diminta hak daripada hartanya, apa dia bilang? Innama utituhu min ilmin indi.
aku mendapati harta ini semua karena ilmu yang ada pada diriku. Tak boleh. Jadi kalau hari ini ada orang bilang, ini saya nih kaya nih karena usaha saya. Kalian aja yang tak mau usaha. Saya ini berada di posisi ini ya karena memang kinerja saya, karena ini saya hari ini punya anak-anak yang begitu, itu hasil bagaimana saya mendidik anak. Segala sesuatu kalau sudah dinisbatkan bukan karena Allah, hati-hati, kata ulama, bisa saja itu istidrak. Oleh sebab itu, hadirin jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, kita kuatkan iman kita kuatkan nilai ketakwaan kita, ibadah kita maksimalkan, tinggalkan kemaksiatan. Apabila tetap bermaksiat, apabila kita tanggalkan ibadah, tetapi tetap nikmat datang kepada kita, berhati-hatilah, barangkali Allah sedang mengansur-ansur dosa kita, kelak nanti ada suatu masa dibenamkan kita, dihancurkan kita, dibinasakan kita dari jalan yang tak pernah barangkali kita sangka-sangka. Berapa banyak yang sudah kita perhatikan, seorang yang terkenal, seorang yang populer, tapi mudah bagi Allah untuk menghinakannya dengan sehina-hinanya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Gampang bagi Allah menaikkan, mudah juga bagi Allah untuk membolak-balikkan. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم بارك لنا في هذا الشهر رمضان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في هذا الشهر رمضان. اللهم اجعلنا من عبادك المتصدقين المنفقين في هذا الشهر رمضان برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين المحسنين والتوابين المتطهرين والمستغفرين بالأسحار. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.